Dari Dili ke Batu Gade, jalan berliku yang penuh cerita. Unit Administratif Timor Leste terbagi menjadi 14 munisipiu, yang masing-masing memiliki beberapa posto administratifu, semacam kecamatan, dan di bawahnya ada suko, setara desa. Bayangkan sebuah perjalanan darat sepanjang 110 km dari kota penuh sejarah, Dili, menuju Batu Gade, pos perbatasan di Timor Leste. Jalan ini menghubungkan Dili dengan Kupang, dua kota besar di Pulau Timor yang dulunya sama-sama berstatus sebagai ibu kota provinsi, meski sejarah akhirnya menobatkan Dili menjadi ibu kota negara. Perjalanan ini melewati dua munisipiu yang menawan, Likisa dan Bobonaro, setara kabupaten di Timor Leste. Sepanjang jalan, pemandangan akan berganti-ganti, dari pesisir ramai hingga perbukitan hijau yang membentang, dari sawah luas hingga pantai tenang yang menyapa mata. Sebelum kita mulai, sedikit info tentang unit administratif Timor Leste. Negara ini terbagi menjadi 14 munisipiu yang masing-masing memiliki beberapa posto administratifu semacam kecamatan dan di bawahnya ada suko, setara desa. Memahami ini akan membuat kita lebih mudah mengikuti setiap kota, desa, dan masyarakat yang dilewati. Dalam perjalanan kali ini, Nagaripedia akan mengajak sanak untuk menyaksikan pemandangan alam yang memukau dari bukit, sungai, hingga pantai yang menawan. Kehidupan sosial dan budaya lokal, bagaimana masyarakat hidup di sepanjang jalan. Sensasi perjalanan nyata, dari jalan berliku, bis menanjak, hingga suara alam dan aktivitas lokal yang hidup. Siapkah sanak untuk menyusuri jalan berliku yang penuh cerita, menemukan keindahan alam dan sejarah yang tersembunyi di Timor Leste? Mari kita mulai perjalanan ini dari Plaza Timor, jantung kota Dili. Perjalanan kita dimulai dari Plaza Timor, jantung ekonomi kota Dili, sekaligus terminal bis internasional. Jadi, sanak, kalau ingin naik Damri, Bagong, atau Babadok dari Dili menuju Kupang, startnya pasti dari sini. Secara administratif, Plaza Timor berada di posto administratifu Dom Aleixo. Dari sini, kita menyusuri jalan yang membawa kita ke Suko Komoro, kawasan perkotaan paling barat di Dili yang wilayahnya membentang sampai ke Tasitolu, pantai Panjan yang menandai batas munisipiu Dili dengan munisipiu Likisa. Komoro bukan hanya nama administratif. Di sini juga mengalir Sungai Komoro, sungai terbesar kota Dili yang berhulu dari perbukitan di selatan dan mengalir ke utara menuju Selat Ombay. Di kawasan ini juga terdapat Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato yang sebelumnya dikenal sebagai Bandara Komoro. Komoro merupakan kawasan ramai karena menjadi jalur utama Dili menuju Likisa dan Maliana. Di sepanjang jalan, terlihat perkampungan padat, aktivitas pelabuhan kecil, dan kendaraan yang lalu lalang, memberikan rasa hidup perkotaan yang nyata. Kontras dengan keramaian Komoro, Tasitolu adalah oase ketenangan. Di sore hari, warga Dili datang untuk berjalan-jalan, jogging, atau sekedar menikmati matahari tenggelam di ufuk barat. Pemandangan sunset yang memerah menambah kesan dramatis pada perjalanan awal kita. Jika perjalanan dimulai dari Plaza Timor, di munisipiu Dili kita hanya melewati satu posto administratifu, yaitu Dom Aleixo. Meskipun singkat, jalur ini penuh warna, dari kesibukan kota hingga ketenangan pantai yang memikat. Setelah meninggalkan munisipiu Dili, tepatnya melewati bukit yang di atasnya berdiri patung Paus Yohanes Paulus II, kita memasuki munisipiu Likisa. Sepanjang perjalanan di munisipiu ini, kita
kita akan melewati 3 posto administrativo, Bazar Tete, Likisa, dan Maubara. Objek pertama yang kita saksikan adalah Porto de Tibar, pelabuhan utama di Munisipio Likisa, tepatnya di Posto Administrativo Bazar Tete. Nama pelabuhan ini berasal dari suku Tibar. Di sini, kapal-kapal berlabuh, pekerja sibuk mengatur kontainer, dan aktivitas ekspor-impor berjalan penuh kesibukan. Kontras dengan hiruk-pikuk pelabuhan, jalanan pedesaan yang akan kita lalui nanti terasa lebih tenang. Rute dari Dili menuju kota Likisa relatif datar, dengan berbukitan hijau di sisi selatan yang tampak seperti benteng alami. Bis biasanya berhenti sebentar di supermarket di kota Likisa untuk membeli roti, minuman, atau buah-buahan sebagai bekal perjalanan. Di sepanjang jalan di kota Likisa, kita juga sering menjumpai kendaraan unik bernama tum-tum, semacam becak motor khas Timor Leste. Kendaraan roda 3 ini menjadi moda transportasi lokal yang ramai digunakan, terutama untuk jarak dekat di kota. Meski berstatus sebagai ibu kota munisipio, kota Likisa tergolong sepi. Namun, pesisir pantainya yang tenang memberi kesan damai, membuat kota ini terasa seperti oase di tengah perjalanan. Setelah kota Likisa, kita memasuki Posto Administrativo Maubara, di mana perbukitan langsung bertemu pantai. Jalan berliku mengikuti pinggir bukit, dengan jurang di sisi kanan yang membentang hingga Laut Sau. Air laut yang biru menenangkan mata. Sementara di kejauhan, di utara, tampak pegunungan Pulau Alor. Pulau Alor memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Kampung Alor di Dili, permukiman Islam terbesar di Timor Leste. Dalam perjalanannya, orang-orang dari Alor berlabuh dan kemudian menetap di Dili, membangun kampung yang kemudian disebut Kampung Alor. Saat ini, Kampung Alor menjadi suku, setara dengan desa atau kelurahan di Indonesia. Jadi, sebenarnya, jarak Dili ke Pulau Alor tidak terlalu jauh, dan inilah asal-usul terbentuknya Kampung Alor di kota Dili. Perbatasan Munisipio Likisa dan Bobonaro ditandai jembatan panjang di atas Sungai Motaloes, sungai terbesar Timor Leste, membentang hampir 400 meter. Saat musim kemarau, airnya menyusut, tapi bentangan jembatan tetap mengesankan. Mota artinya sungai, jadi Motaloes sama dengan Sungai Loes. Sungai ini berhulu di Munisipio Bobonaro, sebagian airnya juga berasal dari Kabupaten Belu, Indonesia. Mengalir lintas negara, menjadi jalur strategis antara Timor Leste dan Indonesia. Jika Sanak sudah melewati jembatan Motaloes, berarti Sanak sudah berada di Munisipio Bobonaro. Munisipio Bobonaro terdiri dari 6 posto administrativo, tapi rute Dili Batu Gade hanya melewati 2. Atabae, dan Balibo. Ibu kota Munisipio, Maliana, berada jauh di pedalaman sehingga tidak dilewati jalur utama ini. Suku pertama yang kita lewati adalah suku Rairobo. Tak jauh setelah menyeberangi jembatan Motaloes, hamparan sawah luas terbentang di sebelah kiri jalan. Air dari sungai Motaloes menyuburkan tanah, menjadikan Atabae sebagai lumbung beras Timor Leste. Pemandangan hijau yang tenang ini memberikan sensasi damai, kontras dengan jalan berliku yang baru saja kita lalui. Setelah Suci Rairobo, suku selanjutnya yang dilewati di Posto Administrativo Atabae adalah Aida Baleten. Suku atau desa ini cukup makmur dan memiliki pasar yang ramai, di mana pedagang menawarkan hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari. Melihat interaksi masyarakat lokal di jalan utama ini, memberi warna tersendiri bagi perjalanan. Masih di suku Aida Baleten, di tepi jalan terlihat tambak garam yang dijalankan penduduk setempat. Pedagang menjajakan garam langsung ke pengendara yang lewat. Aroma laut
panas matahari, dan aktivitas lokal membuat perjalanan terasa hidup dan autentik. Setelah Aida Baleten, jalan mulai menanjak menuju Posto Administratifu Balibo. Perjalanan cukup dramatis. Bis berjuang menanjak di antara bukit-bukit kering musim kemarau. Sepanjang rute, mata dimanjakan oleh pemandangan lembah dan perbukitan berlapis yang memberi sensasi petualangan tersendiri. Dari Sanirin hingga Batu Gade, perjalanan dihiasi oleh pantai dengan pasir putih dan laut biru. Suku terakhir yang dilewati adalah Batu Gade, pos lintas batas dengan Indonesia, sekaligus titik akhir perjalanan darat dari Dili. Di sini, Sanak bisa melihat aktivitas imigrasi dan menyiapkan diri untuk memasuki wilayah Indonesia. Batu Gade adalah suku yang terletak di Posto Administratifu Balibo, Munisipiu Bobonaro. Suku Batu Gade berada di jalan utama Dili Kupang dan menjadi lokasi pos perbatasan terpadu Batu Gade, sekitar 3 km dari pusat desa. Disinilah titik akhir perjalanan darat dari Dili ke Batu Gade. Tempat Sanak bisa menyaksikan aktivitas petugas imigrasi, antrian kendaraan, dan warga yang menyeberang ke wilayah Indonesia. Perjalanan dari Dili hingga Batu Gade menawarkan pemandangan alam yang menawan, aktivitas lokal yang hidup, serta pengalaman sosial budaya yang unik. Dari Batu Gade, perjalanan dapat dilanjutkan ke wilayah Indonesia di Pulau Timor melalui pos lintas batas negara Mota Ain, pos perbatasan utama yang menandai transisi antar negara. Perjalanan dari Dili ke Batu Gade bukan sekadar perjalanan darat biasa. Setiap kilometer menyuguhkan pemandangan alam, sejarah, dan budaya yang berbeda, membuat perjalanan ini begitu kaya dan berkesan. Dari pesisir ramai Dili, sawah hijau di Atabae, bukit berliku di Maubara, hingga pantai indah Batu Gade, rute ini menghadirkan pengalaman lengkap Timor Leste dalam satu perjalanan. Sepanjang jalan, Sanak dapat merasakan harmoni alam, kehidupan lokal, dan jejak sejarah yang hidup, menjadikan perjalanan ini lebih dari sekedar rute, melainkan cerita yang menempel di ingatan. Kalau perjalanan Dili Batu Gade menonjolkan pesona pesisir Pulau Timor, maka rute dari Mota Ain ke Kupang menawarkan keindahan pegunungan Pulau Timor yang dramatis. Dua jalur ini bersama-sama memperlihatkan ragam lanskap dan budaya Pulau Timor, masing-masing dengan keunikannya sendiri. Kalau Sanak tertarik dengan jelajah daerah dan kota-kota lainnya, baik di Indonesia maupun negara lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya, seperti sejarah, sistem pemerintahan, serta kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali negarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.